Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan kok bisa ini terjadi di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Karena aku punya target sebelum tahun 2025 sudah mencapai 1000 subscriber. Jadi mohon untuk dibantu ya target aku ini. Oke. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang sedang viral di platform TikTok, yang dimana seorang guru yang merupakan PNS juga ya, atau pegawai negeri sipil, yang memutuskan untuk resign. Nah, bagaimana ini bisa terjadi gitu ya? Kenapa memutuskan untuk resign padahal mah istilahnya udah ditanggung oleh negara? Kalau di zaman sekarang itu, kalau bercandaan ini ya banyak yang bilang itu calon menantu gitu ya, karena ya udah dapat PNS juga, pekerjaan tetap, gajinya juga ya lumayan besar, ada tunjangannya juga. Tapi kok malah memutuskan untuk meninggalkan dunia PNS ini yang ya banyak keuntungannya gitu ya. Bagaimana sih kronologinya gitu ya, dan juga apa yang menjadi latar belakang si orang ini melakukan hal seperti ini gitu ya, dan apa dibalik hikmah dan juga harapan pada kita semua gitu ya. Semoga teman-teman bisa menyimak sampai dengan selesai ya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan profil terlebih dahulu. Siapa sih beliau? Mungkin teman-teman juga di sini sudah tahu yang dimana kasus viral di platform sebelah, yakni platform TikTok, yang dimana seorang guru PNS ini bernama Bapak Hendra Brody, berusianya 29 tahun, atau pada tahun 2025 tahun depan berusia 30 tahun gitu ya. Lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1995 di Labesi, Sopeng, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, yang dimana beliau merupakan seorang guru pegawai negeri sipil di daerah Sopeng atau Sulawesi Selatan tersebut gitu ya. Nah, beliau memang istilahnya tuh di masa sekolahnya atau di masa kuliahnya ini ya kuliah dengan cum laude gitu ya. Kuliah dengan cum laude, juga pemuda yang cerdas, pemuda yang berprestasi. Ya akhirnya di sana menimbulkan banyak prestasi-prestasi yang diraih gitu. Nah, bagaimana sih ini perjalanan karir dari si Bapak Hendra ini gitu ya. Nah, memang diawali pada tahun 2018 gitu ya. Pada tahun 2018 memang Bapak Hendra ini memutuskan untuk daftar di bidang PNS gitu ya. Nah, di daftar bidang PNS karena memang kalau bisa dikatakan itu usianya baru 2 sampai dengan 3 tahun, itu baru selesai dari masa studinya gitu ya, atau setelah lulus gitu. Nah, ya ketika itu, atau bisa dikatakan fresh graduate lah ya. Nah, baru memutuskan untuk daftar di PNS tersebut gitu. Ya daftarnya ya tentunya di daerah sekitarnya tersebut, di daerah Sopeng, Sulawesi Selatan. Nah, namun karena memang itu banyak saingannya, terus juga cukup ketat persaingannya, ya akhirnya pada tahun tersebut memang gagal gitu ya, atau belum berhasil menjadi seorang PNS gitu. Nah, lalu perjalanan kedua ketika memang tadi gagal, terus coba untuk mengevaluasi apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi hambatannya. Pasti Allah itu nggak tidur ketika hambanya ini berencana senantiasa terus belajar, senantiasa untuk mengevaluasi, senantiasa bersiap diri untuk menyiapkan apa yang menjadi keinginannya di masa pekerjaannya gitu ya, atau di bidang kerja
gitu. Nah, lalu ketika itu terus belajar dan pada tahun 2019 daftar kembali di tes CPNS gitu ya. Nah, ketika itu pas sudah daftar, ya kan memang udah banyak evaluasi apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelebihannya ketika daftar dan tes di sana. Akhirnya ya atas izin Allah juga gitu ya, Bapak Hendra ini ya alhamdulillah lolos di bidang tes CPNS tersebut di daerah Sopeng tersebut gitu. Nah, yang dimana pada tahun 2019 ini yakni menggunakan prestasi dan juga cum laude-nya. Akhirnya ketika di sana dilirik sama pihak pemerintah yang juga yang didaftarkan sebagai pengajar atau pendidik, ya akhirnya keterima di sana. Nah, memang ini perjalanannya cukup panjang gitu ya dari Pak Hendra ini pada tahun 2018-19 akhirnya keterima di sana di tes CPNS gitu. Nah, ketika keperjalanannya memang ini bisa dikatakan masih yang terbilang yang nggak mulus-mulus aja gitu ya, gak mulus-mulus aja, ada naik turunnya baik dari semangatnya ataupun dari lingkungan sekitarnya, baik dari teman-temannya juga ya senantiasa ada yang support, bahkan ada juga yang ya seperti itu gitu ya, naik turun berkecamuk di dalam diri dari Pak Hendra ini. Nah, ya walaupun memang banyak naik turun di keberjalanan sebagai seorang PNS di guru ini, memang si Pak Hendra ini ya senantiasa untuk berprestasi di berbagai bidang gitu ya. Bahkan di PNS ini memang Pak Hendra ini mendapatkan jabatan guru fungsional gitu ya. Nih, ketika tadi 2019 itu, di tahun depannya 2020 itu mendapatkan jabatan ataupun achievement tersebut gitu ya. Nah, ditambah lagi makin bersinar, makin cemerlang, Pak Hendra ini memang mencapai predikat guru profesional dengan tunjangan sertifikasi. Jadi ya udah tambah lagi dengan adanya prestasi-prestasi yang telah diraih gitu ya. Nah, ketika di sana muncul COVID-19 gitu ya, ya akhirnya dirumahkan dong, karena memang ya tahun 2020 bulan Maret atau April ya, itu kan ada COVID kan. Nah, itu berarti dirumahkan sebagai pendidik, ya tentunya belajar dari rumah dengan adanya tugas yang diberikan oleh guru, bahkan secara online Zoom atau Google Meet gitu ya, seperti biasa keberjalanannya gitu ya. Nah, tentunya di sana itu menjadi ya tantangan baru juga ketika mengajar gitu ya. Nah, beralih ke setelah usai COVID gitu ya. Nah, itu di sana memang yang telah disampaikan Pak Hendra ini memang banyak naik turunnya juga ya gitu, baik dari semangatnya maupun lingkungannya juga yang terkadang ini ya istilahnya ada yang mendukung, bahkan ada yang kurang juga, bahkan ada yang ya kalau bisa dikatakan zaman sekarang tuh toksik lah ya. Nah, biasanya toksik itu kepada seorang pasangan, tapi ini juga kepada lingkungan pekerjaan juga yang telah dibawa, yang bukan yang telah dibawa, yang telah ada di sana gitu ya. Nah, walaupun ya itu terjadi gitu ya, namun juga Pak Hendra ini karena memang udah sangat mendarah daging dari pekerjaan sebagai guru, sebagai pendidik, ngajarin anak-anak dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk membantu di sana. Akhirnya ya ketika ada inisiatif tersebut, sharing lah ke platform TikTok tersebut gitu ya, platform di mana memang sangat banyak orang yang membuka dan juga banyak orang yang menyaksikan pada ya di zaman sekarang gitu ya, banyak yang menggunakan juga, yang dimana beralihlah ke TikTok gitu untuk sharing akan ilmu yang telah dia dapatkan, yang telah dia sharingkan kepada anak-anak, yang dimana ketika lagi ngajar taruh HP-nya itu ngajar ke anak-anak muridnya yang telah ada di sana di TK maupun di SD atau SMP gitu ya. Kayaknya kebanyakan SD lah ya, karena itu memang akan anak-anak gitu ya suaranya. Nah, lalu ketika itu memang
ya tentunya berbagai macam metode dan juga teknik, bahkan juga cara mengajar yang dilakukan oleh Pak Hendra ini, di mana itu berbeda dari yang lain dan juga cukup komunikatif dan juga public speaking-nya juga cukup baik. Makanya di sana banyak seseorang yang juga melirik dari Pak Hendra ini gitu ya. Nah, ketika hal di sana itu mencapai ya target yang telah diraih, bahkan melampaui gitu ya. Maksudnya tuh ya ditambah dengan followers ataupun ya followers lah ya di TikTok tuh mencapai dengan sampai dengan saat ini gitu ya, dimulai dari tahun 2021 gitu ya, itu akhirnya ya semakin memulai untuk masuk ke channel ataupun TikTok ini, platform TikTok ini, lalu semakin bertambah sampai dengan bulan Desember ini sudah mencapai 900.000. Bahkan mungkin ketika ya nanti beritanya kita akan bahas, mungkin ketika berita ini viral bertambah terus sampai dengan 1 juta maybe gitu ya. Ya keputusannya yang membuat banyak orang lain itu mendukung di sana gitu ya. Tapi nanti kita bahas kronologi kenapa ini memutuskan untuk resign gitu ya. Nah, ketika di sana tidak hanya di platform TikTok aja, tapi juga di platform Instagram juga dari Pak Hendra ini juga ya alhamdulillah juga mendapat banyak antusias dan juga dukungan dari berbagai orang di sana gitu ya. Bahkan mencapai segi yang telah diraihnya gitu. Tidak hanya di TikTok aja mendapatkan banyak followersnya, tapi di Instagram juga mencapai 630 ribuan gitu ya di pengikutnya gitu. Nah, udah sebenarnya kalau kita lihat dan juga kita udah sebagai akun normal yang sebagai Pak Hendra sendiri itu sudah sangat cukup, bahkan melampaui gitu ya. Udah PNS-nya juga Masya Allah banget gitu ya sebagai guru, terus juga TikTok-nya juga jalan, udah banyak followers yang telah didapatkan, Instagram-nya juga mendapatkan sertifikasi dan tadi mendapatkan predikat guru profesional itu. Jadi sebenarnya udah sangat-sangat bersyukur banget nggak sih kalau misalkan di sana gitu ya. Sebagai aku pribadi membayangkan di sana, berekspektasi di sana. Namun karena memang ya ini kita masuk ke kronologinya gitu ya. Namun karena memang lingkungan juga yang maybe ya pastilah ya itu kurang sehat, atau di zaman sekarang bisa dikatakan toxic relationship, tapi ini toxic ini di dunia pekerjaan gitu ya. Nah, akhirnya di sana ya tentunya sebenarnya yang tadi seperti aku bilang di tahun 2020 mendapatkan ya predikat tersebut maybe keberjalan selama 4 tahun ini, 2021, 2022, 2023 ini, bahkan sampai dengan tahun terakhir dan mencapai resign ini, mungkin yang 3 tahun ini memang ya cukup banyak dinamika pada diri yang memang bertanya-tanya akan diri sendiri gitu ya. Ini aku pantas nggak sih dapatkan ini gitu ya, aku memang ini nggak ya, cocok nggak ya untuk mendapatkan hal ini. Terus juga ya Allah, kok lingkungannya seperti ini, kok banyak orang yang merendahkan, bahkan kita juga yang direndahkan oleh muridnya, bahkan sesama guru itu direndahkan gitu, bahkan rekan-rekannya juga merendahkan juga maybe di sana. Makanya bisa dikatakan toxic tersebut banyak berbagai hal, entah dari dalam sekolahnya ataupun maybe dari keluarganya sendiri yang memang entah itu ya maybe ya mungkin ya itu kurang suka akan sebagai guru gitu. Nah, ketika di sana akhirnya Pak Hendra ini gitu ya, ya pada tahun 2024 akhir ini di bulan Desember, tepatnya kemarin banget gitu ya, di hari Kamis atau Jumat gitu, melakukan ya upload di feed dari TikTok ini, memutuskan untuk resign gitu ya. Memang menyampaikan bahwasannya itu pasti ini menjadi pro dan kontra, ada yang memilih, ada yang berpihak kepada
pro-nya, bahkan ada yang kontra gitu ya. Ada yang berasumsi, banyak yang berekspektasi, menyampaikan banyak hal gitu ya. Nah, sebenarnya coba kita bedah gitu ya. Kenapa ada yang pro, kenapa ada yang kontra? Kalau yang pro, banyak juga yang menyampaikan di dalam kolom komentar itu menyampaikan bahwasanya memang ya dunia korporat atau dunia kerja yang memang di dalam suatu perusahaan itu ada yang membayangkan memang toksik juga, tapi sebetulnya yang lebih toksik juga itu di dunia pendidik gitu ya. Bahkan di zaman sekarang mungkin teman-teman juga sudah tahu di konten yang udah kita buat sebelumnya, yang dimana Guru Supriyani yang juga dituduh melakukan pelecehan dan kekerasan fisik kepada muridnya. Terus juga dengan adanya kasus yang lain di dalam dunia sekolah atau dunia pendidik, itu menjadi ya ini juga ya, menjadi ini kita juga untuk bahwasanya ya, jadi zaman dulu, kita lihat di zaman dulu itu murid pun, aku sebagai siswa itu merasa takut, merasa hormat dengan guru aku gitu ya. Tapi di zaman sekarang itu berbeda balik, bahkan ada yang murid atau siswa ini melaporkan gurunya karena memang dileceh. Kalau dilecehkan sudah pasti lah ya, tapi ya entah karena memang ucapan lisan yang kurang baik langsung melaporkan gitu ya, karena ditegur sedikit tapi malah melaporkan karena orang tuanya ini ya polisi gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu banyak ya trigger dari Pak Hendra ini memutuskan untuk resign gitu ya, selain dari toksiknya ini gitu. Nah, makanya di sana ya pro-nya di sana gitu ya, bahkan menyampaikan tadi dunia pendidik itu jauh lebih toksik di sana. Dan yang kontra menyampaikan ini yang kontra ini tidak sedikit gitu ya, lumayan banyak juga yang mengasumsikan, mempersepsikan bahwasanya ini seperti ya, mohon maaf, mungkin teman-teman juga pernah tahu viral yang zaman beberapa tahun sebelumnya, tahun berapa itu ya, 2017, 18 atau tahun ya intinya sebelum Covid lah ya itu teh. Mungkin teman-teman juga tahu Norman Kamaru gitu yang dapat viral di kepolisian, yang pada akhirnya ketika tahun setelahnya udah bekerja di tahun 2000 ya, istilahnya di setelah viral itu akan joget Indianya itu ya, yang kayak apa ya namanya ya, yang tau lah ya, haya 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 gitu ya, ini tau lah ya. Nah, terus akhirnya kayak memutuskan untuk resign juga dari tempat pekerjaannya. Maybe hal yang serupa juga yang dirasakan sama Pak Hendra dari Norman Kamaru ini, mungkin karena memang lingkungan juga yang kurang baik, banyak mendapatkan ya omongan ataupun lisan dari seseorang atau dari keluarganya mungkin yang kurang baik di sana, akhirnya ya memutuskan di sana. Jadi ya tadi netizen yang kontra ini berasumsikan bahwasanya itu seperti kasusnya Norman Kamaru. Bahkan ada yang mempersepsikan dari netizen yang kontra juga menyampaikan bahwasanya ini kok banyak guru pendidik tuh, ini kok guru pendidik kok yang malah resign. Nah, di sana netizen juga menyampaikan tidak hanya Pak Hendra, juga ada Bu siapa gitu ya yang juga memutuskan di sana untuk resign juga akan PNS-nya ini gitu ya. Apakah karena memang uang dari PNS ini lebih sedikit dari sebagai content creator gitu, jadi memutuskan di sana gitu dari Pak Hendra ini gitu. Maksudnya mendapatkan asumsi di sana gitu, tapi di sini dibantah secara langsung oleh Pak Hendra bahwasanya enggak kok, disclaimer gitu ya, kata-kata dari Pak Hendra ini disclaimer bahwasanya akan resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai seorang guru itu bukan karena uang, tapi memang lingkungan yang tadi sudah disampaikan, lingkungan yang kurang positif, lingkungan yang kurang baik atau toksik di sana, yang memutuskan untuk resign secara langsung oleh Pak Hendranya ini gitu ya.
Nah makanya ya itu di sana Pak Hendra ini memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri lah ya. Nah lalu sebenarnya kalau pro itu ya banyak yang mendukung juga, maaf, untuk terus semangat gitu ya, akan maybe ini udah pilihan terbaik ya, maybe ini udah dipikirkan secara dalam, udah dipikirkan secara matang akan keputusan ini gitu ya. Dan juga di sana juga Pak Hendra pun menyampaikan beberapa hal juga yang dimana gitu ya, ini coba kita bacakan gitu ya. Setiap kita itu punya pilihan dan juga prinsip untuk menuju kebahagiaan dengan caranya sendiri. Yang pasti Tuhan telah berbisik, wahai kaumku, wahai umatku, kamu berhak bahagia dengan caramu. Sejatinya hidup itu pilihan. Kita senantiasa selalu bisa memilih untuk tinggal, menetap walaupun hancur-hancuran, atau memilih pergi menjauh walaupun hancur-hancuran, atau memilih pergi menjauh atau menata bahagiamu sendiri. Salam waras, salam sukses, dan salam bahagia untuk keputusan dalam hidup yang hanya sekali saja. Itu. Jadi ya itu gitu ya yang disampaikan. Ya memang ya tentunya suatu tindakan, suatu keputusan ya sudah pasti dipertimbangkan berbagai macam hal sebelah pihak di sana gitu ya. Ini penilaianku, persepsiku sendiri. Mungkin nanti teman-teman boleh melakukan penilaian ataupun ya kita melakukan ini ya, kemungkinan kenapa ini bisa terjadi dari Pak Hendra gitu ya. Mungkin tulis di kolom chat aja ya, menurutku loh ya. Jadi ya mohon maaf kalau sekiranya ini salah. Menurutku karena memang ini Pak Hendra-nya juga udah upload di sosmed dan juga udah naik followersnya yang cukup banyak juga sampai dengan ribuan gitu ya. Maybe di sana banyak yang kurang suka sama Pak Hendra, maybe ya di sela-sela itu mengganggu dari jam kerjanya juga dari Pak Hendra, dan juga sampai dengan ditegur, maybe ya, aku kurang tahu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di konten kontennya enggak kok, malah kan ya malah kan sangat menikmati dan juga sebagai sudah mendarah daging juga sebagai seorang guru, karena kan guru tuh mentransferkan ilmu akan yang telah didapatkan gitu ya. Jadi ya sebetulnya nggak di sana juga untuk mendapatkan perlakuan ya persepsi liar dari banyak orang gitu ya. Nah makanya ketika di sana maybe itu tadi ya persepsiku, karena memang itu mendapatkan banyak omongan, makanya memutuskan atau memang ada yang kurang suka dengan pencapaian yang telah diraih oleh Pak Hendra ini, dan beriringan dengan banyak yang menyampaikan ya udah mendingan kamu gini keluar aja lah dari pekerjaan karena ya udah dapat ya ini masih sibuk, terus juga udah ini dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak banyak suara masuk, banyak orang yang menyampaikan banyak hal, akhirnya memutuskan untuk ya riset tersebut gitu ya. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan ada jawaban lain ataupun kita ajak diskusi bareng, boleh ditulis kolom chat ya, kenapa memang Pak Hendra ini memutuskan untuk resign, dan juga mungkin teman-teman lebih ke pro atau kontra ini ya. Tapi kalau aku pribadi sebetulnya ya karena memang ini Pak Hendra-nya juga udah 29 tahun dan udah kepala 3 juga lah ya, ini udah pasti mendapatkan banyak pertimbangan, banyak ya hal ketika memutuskan sesuatu tuh udah dipikirkan lebih matang, lebih dalam lagi gitu ya kan perjalanannya. Dan juga sebetulnya kalau kita lihat dari perjalanan sebagai seorang PNS juga udah 7 tahunan, dan juga itu sudah banyak asam garam gula gitu ya, asam garam gula, mungkin manisnya juga ada, pahitnya ada, sukanya ada, dukanya ada yang dilakukan yang di dalam kelas tersebut gitu, yang ada di sekolahnya tersebut gitu. Jadi ya memutuskan untuk resign dalam PNS ini udah sekitar 7 tahun, yang juga sebetulnya ya akan pertimbangan tersebut, dan juga udah banyak
merasakan di sana gitu ya. Dan ada netizen yang juga menyampaikan kenapa nggak mutasi ke tempat lain aja gitu ya. Sebetulnya ya PNS itu kan 10 tahun ya minimal. Jadi kalau misalkan langsung pindah ke tempat lain ya nggak bisa lah, karena kan minimal aja 10 tahun. Dan juga tadi keperjalanan juga dari tahun 2019 maaf 2019 itu ininya kan baru keterima 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 tahunan, baru 6 tahunan gitu. Tadi maaf ya aku bilang 7 ya, 6 tahunan ya akhirnya memutuskan di sana gitu. Nah, jadi belum bisa kalau mutasi ke tempat lain atau pindah ke tempat lain, karena memang tadi batas minimal sebagai seorang PNS itu untuk pindah ya 10 tahun di sana gitu. Nah, mungkin juga udah nggak tahan lagi yang memutuskan untuk resign di sana dari Pak Hendra ini ya. Ya kita doakan aja yang terbaik buat Pak Hendra, dan coba yuk kita bantu sama-sama untuk meramaikan followers dari Pak Hendra ini gitu ya. Mungkin memang di saat posisi ini ya lagi kurang baik atau lagi kurang sehat fisik mentalnya, dan ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu aja ya Pak Hendra gitu ya. Sekiranya memang lagi capek, lagi kurang baik, dan juga ya terus dukung, walaupun memang Pak Hendra ini ya kebanyakan orang tuh kebanyakan orang tuh ketika orang ini memang udah resign atau udah keluar dari satu pekerjaannya dan juga udah beda profesinya, maksudnya tuh kalau kita berkaca dari Pak Norman Kamaru dan juga kepolisian ini, karena memang kepolisian tiba-tiba langsung senyap kan, langsung langsung down gitu ya. Maksudnya langsung sebutannya ya, langsung nggak ada kabar lagi gitu ya sebutannya, langsung redup lah ya, kalau istilah lampu tuh langsung redup aja gitu ya. Nah jadi cobalah ya kita terus dukung Pak Hendra ini, walaupun memang Pak Hendra ini terus upload ya secara langsung di dunia pendidikan, mengajarkan kita dunia pendidikan, is okay, terus dukung aja, karena ya sama-sama aja manfaatnya kan untuk memberikan pengajaran secara langsung ke kalian yang memang ya anak-anak yang menonton video dari Pak Hendra, atau kalian yang mempunyai anak yang juga ilmu yang telah didapatkan dari Pak Hendra ini gitu ya. Jadi yuk kita dukung sama-sama Pak Hendra untuk terus semangat untuk mengupload video-video yang lainnya, dan juga semoga bisa menambah ya followers lagi gitu ya dari Pak Hendra. Semoga teman-teman banyak hikmah, banyak fakta yang telah didapatkan, dan juga itu yang aku highlight di sini adalah mental itu jangan dipermainkan. Mental tuh sangat dalam ketika kita tuh udah melukai seseorang gitu ya. Misalkan aku melukai temanku, nah sampai kapanpun pasti orang itu akan terus mengingat akan hal yang kurang baik kepada yang aku lakukan gitu loh. Jadi kayak terus ada dendam, luka batin yang memang itu terus dipendam sampai dengan itu nanti akan ada bom yang akan meledak di sana gitu ya. Teman-teman, kita berkaca kepada kasus yang sebelumnya yang juga ya Gus Miftah gitu ya. Dan ya bukan highlight si pedagang es teh tersebut, tapi pelawak ini ya, Yanti Pesek ya kalau nggak salah. Nah itu katanya juga itu kejadian yang viral juga, tiba-tiba netizen yang juga up lagi dan juga sampai dengan viral. Itu video tersebut memang melakukan Gus Miftah ini mengolok-olok dari ya pelawak tersebut, pelawak senior Yanti Pesek ini. Nah yang dimana di sana akhirnya banyak netizen bilang ya, akhirnya di sana viral kembali beritanya ini, videonya ini. Lalu muncul juga itu dari pelawak yang juga junior lah ya, yang juga ya lebih senior, lebih junior dari pelawak tersebut. Itu ada VN dari pelawak tersebut bahwasanya itu aku tuh sebetulnya udah luka batin di sana udah 1 tahun yang lalu tuh video, tapi
ya kok malah ke upload lagi. Dan ya itu tadi ya, kita berkaca di sana itu ketika kita melukai seseorang dengan lisan, mulutmu harimaumu itu akan menerkam kita suatu saat nanti ketika itu orang tersebut ketika dikhianati gitu. Jadi kayak ketika orang terkhianati, doa itu akan menembus ke langit gitu ya. Malah video yang tadi pelawak sena itu malah viral sekarang, padahal tuh kejadiannya udah setahun yang lalu gitu ya. Jadi buat teman-teman, coba yuk kita sama-sama jaga lisan, jaga perbuatan untuk senantiasa tidak melukai fisik atau mental seseorang gitu ya. Ya semoga kita senantiasa untuk melindungi dari ucapan, perkataan kita sendiri gitu ya. Semoga teman-teman bisa lebih banyak hikmah, banyak mantap pada kasus dan kejadian kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman, bye bye.